Jelang penentuan 1 Syawal, Observatorium Bosya Lembang sejak pagi tadi mulai mempersiapkan jumlah peralatan untuk pengamatan. Pengamatan akan menggunakan 2 buah teleskop. Observatorium Bosya mulai menyiapkan teleskop yang akan digunakan untuk mengamati bulan sabit atau hilal, masuknya bulan baru. Persiapan pengamatan seperti perakitan dan pemasangan 2 teleskop jenis refraktor yang dilengkapi detektor kamera berbasis CCD. Nantinya citra yang ditangkap kamera diproses menggunakan perangkat pengolahan citra untuk meningkatkan tampilan bulan sabit. Persiapan pemantauan sesuai protokol kesehatan. Persiapan pemantauan hanya dihadiri staf Observatorium Bosya. Sesuai protokol kesehatan tidak melibatkan banyak orang di suatu tempat karena masih dalam status penerapan PSBB. Masyarakat bisa menyaksikan pengamatan hilal ini secara daring melalui live streaming pada kanal YouTube resmi Observatorium Bosya mulai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Pemerintah akan menggelar sidang isbat penentuan 1 Syawal 1441 Hijriah nanti sore. Penentuan Hari Raya Idul Fitri sekaligus awal bulan Syawal menggunakan metode ruqyah dan hilal. Dan berikut informasinya. Setiap penentuan 1 Syawal atau Hari Raya Idul Fitri biasanya dilakukan dengan ruqyat atau pengamatan hilal. Pengamatan bisa dilakukan dengan mata telanjang atau menggunakan alat bantu optik seperti teleskop. Tujuannya untuk melihat posisi hilal atau bulan sabit yang tampak pertama kali setelah terjadinya ijtima atau konjungsi. Hilal sendiri hanya tampak setelah matahari terbenam karena intensitas cahaya hilal sangat redup dan ukurannya pun sangat tipis. Apabila hilal terlihat, maka pada saat itu telah memasuki bulan baru. Namun apabila hilal tidak terlihat, maka awal bulan akan ditetapkan mulai malam hari berikutnya. Karena itulah 1 bulan kalender Hijriah dapat berumur 29 atau 30 hari. Sementara itu, Kementerian Agama sore nanti akan menggelar sidang isbat untuk menetapkan 1 Syawal 1441 Hijriah. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, sidang isbat kali ini digelar secara virtual karena dalam suasana pandemi COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Ada yang tak biasa di Hari Raya Idul Fitri yang segera menjelang. Bila biasanya Lebaran dirayakan dengan semarak dengan berbagai tradisi, kondisi pandemi saat ini membuat perayaan Lebaran menjadi berbeda. Dan berikut Menko Polhukam Mahfud MD mengajak warga merayakan Lebaran dalam kesederhanaan di tengah pandemi Corona. Sebentar lagi kita akan sampai ke hari yang dinantikan oleh seluruh kaum muslimin di seluruh dunia, yaitu Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Dalam suasana pandemi COVID-19 ini, mari kita laksanakan sholat Id dan berhalal bihalal di rumah dengan jumlah orang yang terbatas. Bukan hanya di Indonesia, anjuran sholat di rumah ini dilakukan. Bahkan masjid suci yang ada di Mekah dan Madinah, yaitu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, juga ditutup demi menyelamatkan kaum muslimin dari penularan COVID-19. Saya mengajak kita semua, mari sholat Id di rumah dengan khusyuk. Sesudah itu juga halal bihalal, tidak harus berkerumun, tetapi juga bisa melalui virtual. Atau kalau harus terpaksa bertemu dengan keluarga inti saja, dengan membatasi waktu dan tetap menjaga jarak. Nastar menjadi salah satu kue yang wajib tersaji saat Hari Raya Idul Fitri. Selalu gagal membuat kue, kali ini Ashanti justru sukses membuat nastar untuk sang suami. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, sejumlah selebritis sibuk mengasah kemampuan diri menyiapkan kue lebaran
Seperti halnya kue nastar yang merupakan camilan khas Lebaran. Seperti yang dilakukan oleh Ashanti yang memanfaatkan waktu luang di tengah pandemi virus corona untuk membuat kue. Hari ini kita mau buat kue kering, jadi kita mau coba bikin. Artis cantik ini mengaku tak mahir dalam membuat kue kering. Bahkan selama bertahun-tahun percobaan yang membuat nastar selalu gagal. Namun dirinya tak patah semangat untuk menyajikan nastar yang enak untuk keluarganya. Ini nggak boleh gagal, kalau nggak yang namanya Anang tuh bakalan ngeselin banget. Ada yang coming. Tante Vida datang keluarin duit aja. Bikin apa? Sang suami Anang Hermansyah melarang Ashanti untuk membuat nastar karena Anang melihat sang istri tidak piawai dalam membuat kue. Aku pernah nyumput berkali-kali, rasanya emang gak enak. Tapi aku masak enak kan? Masaknya, makanya kan aku bilang belum tentu bikin kue kering enak, daripada buang uang nggak usah bikin. Beli aja. Ini dia kue nastar yang udah bunda buat. Tapi cobain deh, Pi. Tuh. Namun karena kegigihannya, nastar buatan Ashanti akhirnya mendapat pujian dari sang suami. Bahkan Anang memberikan acungan jempol untuk sang istri. Yang kemarin enak ini jauh. Bunda bikin. Bunda yang buat ini tadi. Enak. Habisin ya semua nanti. Enggak. Gitu, Pi. Baik. Oke. Lagi deh satu. Kan enak kan? Aku Bibi suka.